Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema renungan pada saat ini adalah pengharapan iman dalam kasih Kristus, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-9. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang percaya di Roma. Alasan dari penulisan surat ini karena adanya penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya di Roma, yang khususnya orang-orang percaya di latar belakang Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, selain mereka mendapatkan tekanan dan penindasan dari Kaisar Nero, mereka juga mendapatkan tekanan dari orang-orang Yahudi serta keluarganya yang tidak menyukai mereka menjadi pengikut Yesus. Jadi surat ini berisikan satu penghiburan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya yang mengalami ketakutan akibat dari penindasan serta penganiayaan tersebut. Yang menjadi poin pertama adalah dalam Kristus ada pengharapan pasti. Kita bisa melihat di ayat ketiga, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa mereka sekarang ini telah menjadi manusia baru yang dilahirkan melalui karya kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Kristuslah kita yang dahulunya merupakan seorang yang sudah mati di bawah dosa, sekarang telah dibebaskan dan memiliki hidup yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hanya melalui kelahiran kembali oleh kuasa Roh Kudus sebagai jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, setiap orang yang telah dilahirkan kembali memiliki pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, cemar, dan layu, yang mana tersimpan dalam kerajaan sorga yang mulia. 1 Petrus 1 ayat 4. Sehingga apabila diperbandingkan, maka apa yang akan mereka terima sangatlah sangat berharga dan tidak sebanding dengan apa yang mereka alami saat ini. Yang menjadi poin kedua adalah ujian dan pencobaan untuk memurnikan iman. Kita bisa melihat di ayat ke-6, pencobaan dan penganiayaan merupakan bagian dari panggilan kita di dalam Kristus. Oleh sebab itu, barang siapa mau mengikut Yesus, maka mereka harus siap memikul salibnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bersukacita dalam pencobaan? Karena cobaan yang kita alami merupakan proses pemurnian iman kita yang akan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan hormat bagi kita dan bagi Tuhan Yesus pada saat kedatangannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya ketika menghadapi pencobaan adalah harus bersikap secara positif, meresponi setiap cobaan. Dengan berpikiran bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kita juga harus bersikap sabar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan setelah sekian lama mengalami penderitaan. Dan yang menjadi poin terakhir adalah keselamatan jiwa merupakan tujuan iman. Kita bisa membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 8b-9. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29b. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya di Roma merupakan bagian dari yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Walaupun mereka tidak melihat Yesus, hanya mendengar tentang Dia berdasarkan kesaksian dan menghadapi tantangan akan imannya, mereka tetap teguh dalam penderitaan. Bahkan sebenarnya dalam penderitaan tersebut, mereka memperoleh pengenalan semakin mendalam tentang Kristus dalam persekutuan pribadi dengannya.
Dan ketika mereka mampu mempertahankan imannya sampai akhir, maka mereka telah mencapai akhir dari tujuan imannya, yakni jaminan keselamatan jiwa hidup selama-lamanya. Jangan sampai karena ingin mempertahankan nyawanya, mereka menggadaikan imannya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, sebab mereka akan memperoleh pengharapan besar kehidupan kekal dalam namanya. Walaupun mengalami berbagai pencobaan, namun pencobaan itu merupakan bagian dari panggilan yang harus kita terima untuk memurnikan iman kita dan cara kita mengenal Dia lebih dalam lagi melalui persekutuan pribadi dengannya. Bagi setiap orang yang dapat mempertahankan imannya, maka telah sampai pada bagian memperoleh jaminan keselamatan kekal atas jiwanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Biarlah firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.